Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menentukan rata-rata atau min suatu data. Pernahkah kalian mengetahui berapa usia presiden dan wakil presiden pada saat pertama kali menjabat? Tahukah kalian bahwa di antara presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat, Muhammad Hatta adalah yang paling muda? Muhammad Hatta menjabat wakil presiden pada usia 43 tahun. Soekarno menjabat presiden pada saat beliau berusia 44 tahun. Apakah mungkin seorang yang berusia 40 tahun menjabat sebagai presiden dan wakil presiden? Usia berapa pejabat negara yang pernah menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia? Berikut ini adalah data presiden dan wakil presiden di Indonesia. Yang pertama, Soekarno lahir pada tanggal 9 Juni 1901, dilantik pertama kali pada tahun 1945. Usia saat dilantik pertama kali 44 tahun, wafat tanggal 21 Juni 1970. Usia 69 tahun. Di sini bisa dibaca sendiri Muhammad Hatta Soeharto Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Usianya di sini 69 tahun untuk Soekarno, Muhammad Hatta 78 tahun. Usianya Soeharto 87 tahun. Untuk Sri Sultan Hamengkubuwono 76 tahun. Sini yang kita kumpulkan datanya yaitu usia saat dilantik pertama kali jadi presiden atau wakil presiden, yaitu 44, 43, 46, 61. Selanjutnya, Adam Malik. Usia saat dilantik 61 tahun. Umar Wirahadi Kusuma 59 tahun, Sudarmono 61 tahun. Tri Sutresno 58 tahun, Baharudin Yusuf Habibie 62 tahun, Abdurrahman Wahid 59 tahun, Megawati Soekarno Putri 54 tahun, Hamzah Has 61 tahun, Susilo Bambang Yudhoyono 55 tahun, Yusuf Kala 62 tahun, Budiono 67 tahun, Joko Widodo 53 tahun. Rata-rata atau min merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Bagaimana cara kita menentukan rata-rata? Coba kalian kumpulkan data usia presiden dan wakil presiden pada saat pertama kali dilantik. Jumlahkan seluruh bilangan yang menyatakan usia presiden dan wakil presiden pada saat pertama dilantik. Kemudian catat hasil penjumlahannya. Bagilah nilai tersebut dengan jumlah presiden dan wakil presiden yang terdaftar pada tabel. Hasilnya adalah 61 tahun. Jadi, rata-rata usia presiden dan wakil presiden pada saat pertama kali dilantik adalah 61 tahun. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Contoh, tentukan rata-rata dari data 40, 50, 55, 60, 8, 37, 50. Kita selesaikan. Rata-rata tadi adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah seluruh data ini kita jumlahkan 40 tambah 50 tambah 55 tambah 60 tambah 8 tambah 37 tambah 50 dibagi banyaknya data ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dibagi 7. Ini setelah dijumlah hasilnya adalah 300 dibagi 7. Hasilnya 42,86. Jadi rata-ratanya adalah 42,86. Contoh 2. Di sini disajikan tabel nilai siswa kelas 8E. Nilai 5 frekuensi 3. Artinya nilai 5 sebanyak 3 orang. Nilai 6 yang mendapat nilai 6 sebanyak 8 orang. Yang mendapat nilai 7 sebanyak 10 orang. Yang mendapat nilai 8 11 orang. Yang dapat nilai 9 6 orang. Yang dapat nilai 10 2 orang. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata? Untuk menyelesaikan soal ini, berarti kita harus tahu dulu rata-ratanya. Kita selesaikan bersama-sama. Rata-rata atau min adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Di sini tadi kita jumlah, karena nilainya 5 ada 3 orang, berarti langsung saja, berarti 5 kali 3. Ditambah, karena nilai 6 sebanyak 8 orang, berarti 6 kali 8. Ditambah 7 kali 10, ditambah 8 kali 11, ditambah 9 kali 6, ditambah 10 kali 2. Jika dituliskan seperti ini. Dibagi banyaknya siswa. 3 tambah 8, tambah 10, tambah 11, tambah 6, tambah 2. Ditulis seperti ini. 5 kali 3 hasilnya 15, 6 kali 8 hasilnya 48, 7 kali 10 hasilnya 70, 8 kali 11 88, 9 kali 6 54, 10 kali 2 20. Dibagi, ini kalau kita jumlah hasilnya adalah 40. Ini hasilnya kalau dijumlah 295 dibagi 40 sama dengan 7,38. Karena tadi yang ditanyakan adalah banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata, berarti banyak siswa yang nilainya di atas 7,38. Kalau nilainya 7 berarti masih di bawahnya 7,38. Berarti yang nilainya 8, 9, dan 10. Banyaknya siswa yaitu 11 tambah 6 tambah 2. Yaitu 19. Jadi banyaknya siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah 19 siswa. Contoh 3. Min dari 22 data adalah 7. Tentukan jumlah seluruh data tersebut. Kita selesaikan bersama. Jumlah seluruh data sama dengan min dikali banyaknya data. Minnya 7, banyaknya data 22, jadi dikalikan 7 kali 22 hasilnya adalah 154. Jadi jumlah seluruh data adalah 154. Contoh yang keempat, nilai rata-rata ujian matematika 79 siswa adalah 45. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-ratanya menjadi 46. Berapa nilai ujian siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Kita selesaikan bersama. Karena tadi ada 39 siswa, rata-ratanya 45, berarti kita anggap nilainya 45 semua. Jadi 39 kali 45 hasilnya adalah 1755. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, jadi siswanya sekarang dari 39 siswa yang susulan 1 jadinya 40. Nilai rata-ratanya 46, berarti 40 kali 46. Hasilnya adalah 1840. Untuk mencari nilai ujian siswa yang mengikuti susulan, yaitu kita kurangkan. 1840 dikurangi 1755, hasilnya adalah 85.
Jadi nilai ujian siswa yang mengikuti ujian susulan yaitu 85. Contoh yang kelima, nilai rata-rata kelas 8A adalah 72. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Berapa banyak siswa kelas 8A? Penyelesaiannya, kita buat dulu kelas 8A dan 8B. Karena 8A nilainya 72, 8B nilainya 80, kita tuliskan di sini. Dan nilai rata-rata keseluruhan setelah digabung adalah 75, kita tulis di bawahnya. Dari 72 ke 75, selisihnya adalah 3. Dari 80 ke 75, selisihnya adalah 5. Jadi bisa kita tuliskan 8A banding 8B itu dibalik 5 dibanding 3. Jadi 8A itu sama dengan 5/3 dari banyaknya siswa kelas 8B yaitu 15. Jika dikalikan 5/3 kali 15 hasilnya adalah 25 siswa. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.